Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafizah, NIM 1901-113382, mahasiswi Administrasi Publik Angkatan 2019 Universitas Riau. Video ini saya persembahkan dalam rangka memenuhi ujian tengah semester Ekologi Administrasi kelas C yang diampu oleh Bapak Zulkarnaini SOS MSI. Baiklah, yang pertama, apa yang Anda pahami tentang ekologi administrasi? Ekologi administrasi terdiri dari dua kata, yaitu ekologi dan administrasi. Di mana ekologi menurut Rix pada tahun 1980 menggambarkan interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Ekologi yang bermula di bidang biologi berkembang guna menyelidiki ekologi manusia, di mana ternyata manusia pun mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungannya. Ahli sosiologi mengemukakan ekologi sosial untuk menggambarkan kebiasaan manusia dalam internalisasinya antara pengambilan keputusan dan lingkungannya. Maka muncullah ekologi administrasi. Ekologi administrasi muncul sebagai respon adanya perbedaan sistem-sistem administrasi negara di berbagai tempat, bahkan komunitas masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi? Sedangkan administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekologi administrasi adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang kedua, salah satu dimensi strategis dari administrasi publik adalah dimensi lingkungan. Apa yang Anda pahami tentang dimensi ini? Nah, dimensi lingkungan di mana dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik, yaitu lingkungan. Pentingnya pengaruh lingkungan tersebut disadari sejak munculnya konsep dan teori tentang ekologi administrasi. Sejak teridentifikasinya konsep sistem terbuka oleh Emery F.E. yang mengakui adanya interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Lingkungan di sini diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum atau general environment yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum serta lingkungan khusus seperti specific environment yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, serikat kerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. Ada dua karakter penting dari lingkungan organisasi ini, yaitu turbulence dan magnificent. Turbulence berkenaan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan, kacau balau atau tetap stabil, sedangkan magnificent berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Nah, suatu organisasi apabila hendak bertahan hidup atau berkembang harus memperhatikan kedua sisi penting dari lingkungan ini. Organisasi tersebut harus mengamati apakah lingkungan cenderung stabil atau labil agar dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana adaptasi administrasi publik terhadap ekologi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada jawaban pertama, bahwa ekologi administrasi muncul sebagai respon adanya perbedaan sistem-sistem administrasi negara di berbagai tempat. Nah, pada tahun 1950, sekelompok ilmuwan politik dan administrasi negara mulai menyadari bahwa memindahkan begitu saja sistem dan lembaga-lembaga atau peranata politik dan administrasi negara ke lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara lain belum tentu cocok dan bahkan tidak tepat. Oleh karena itu, untuk memahami latar belakang berbagai macam sistem administrasi negara, maka muncullah ekologi administrasi publik.
Nah, bagaimana kemudian adaptasi administrasi publik terhadap ekologi? Sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa suatu organisasi hanya dapat bertahan hidup sepanjang ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari normatif sains ke pendekatan behavioral ekologi. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi memaksa semua pihak, utamanya birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan dan mencari alternatif baru tentang sistem administrasi yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, dan geografi, perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman suatu bangsa. Nah, dari situlah adaptasi administrasi publik terhadap ekologi. Pertanyaan terakhir yaitu, sepengetahuan Anda, apa kaitan antara ekologi administrasi dengan pembangunan berkelanjutan? Nah, beberapa faktor ekologi yang sangat berperan mempengaruhi proses administrasi pada setiap negara adalah faktor lokasi, dan pada setiap negara itu ada posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk, sementara faktor yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan pertahanan keamanan. Nah, pemerintah yang mempunyai kemampuan administrasi maju dapat mengatasi masalah lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik yang kurang menguntungkan, tetapi karena keterbatasannya tentu tidak dapat mengatasi keduanya. Nah, berdasarkan pandangan mengenai pembangunan, dapat dikatakan bahwa sistem yang lebih maju adalah sistem yang mampu mengatasi berbagai hambatan lingkungan yang lebih efektif. Artinya, ketika suatu lingkungan memiliki masalah yang sukar dipecahkan, sistem yang kurang maju akan kewalahan. Sebaliknya, sistem yang telah maju memiliki kemampuan merubah lingkungan ke arah yang lebih baik. Kemampuan yang besar akan mendorong pertumbuhan. Akibatnya terlihat adanya transformasi lingkungan yang telah diubah juga akan mendukung berbagai keinginan manusia, sekaligus kurang menjadi hambatan bagi pembangunan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, pembangunan industri yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, gas, bau, dan kebisingan, hal itu akan menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara yang digunakan masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, perlu adanya ekologi administrasi yang terorganisir dari suatu aktivitas publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik tersebut.